kelihatan cantik padahal lipstik udah tebal itu. Iya. Ini yang terjadi, kejahatan ini yang terjadi sehingga BUMN itu semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Mau bicara apa ini Pak Sek? Dibuka dulu dong, masa? Masa saya duluan? Ya mumpung belum direkam. Ya baik, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Hari ini Otak Belayang sedang bersama dengan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara, Pak Dr. Sri Mulyono. Nah, kali ini Otak Belayang pengen tahu sebetulnya apa yang membuat hati Pak Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara ini yang cukup gundah gulana. Ada apa sebetulnya yang terjadi di negeri ini? Tentu sahabat-sahabat sebangsa dan tanah air ingin tahu kira-kira apa yang membuat hati beliau ini gundah gulana dan nanti seperti apa solusi yang akan beliau sampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masa depan anak cucu kita, atau seperti apa Pak Sekjen? Iya. Iya. Baik, Pak Sekjen, apa yang membuat hati Pak Sekjen itu gundah gulana dalam melihat situasi di negeri ini? Kira-kira bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air? Iya. Terima kasih Saudara Ramses. Otak Belayang ini Pak Sekjen. Otak Belayang, bukan okay. Ramses ya. Ini Otak Belayang ini luar biasa. Iya, terima kasih. Salam kebangkitan Nusantara buat seluruh warga negara Nusantara. Jadi kalau kita bicara masalah bangsa dan negara, memang tentunya pasti banyak permasalahan. Dan tentunya juga sudah banyak solusi-solusi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Namun demikian masih banyak PR yang harus segera dituntaskan. Karena kenapa segera? Karena memang sudah dalam kondisi kritis. Kritis ya. Kalau kanker itu ya kanker stadium 3, hampir 4 gitulah ya. Makanya harus segera dipetakan masalah-masalah yang urgent untuk segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia ini. Salah satunya yang menjadi PR besar bangsa ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kenapa itu Pak Sekjen? Ya, BUMN ini terakhir itu mengalami krisis yang sangat akut, yang sangat berat. Mereka terjerat dengan utang yang begitu besar. Misalnya Pertamina yang kita kenal sebagai raksasa BUMN kita, itu utangnya mencapai 400 triliun ya. Kemudian PLN itu juga utangnya sekitar 400-an triliun juga kalau tidak salah. Begitu juga dengan BUMN yang lain. Mereka terjerat utang sangat besar dan diambang kebangkrutan. Misalnya salah satunya PTPN. PTPN itu perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan. Itu sampai hari ini kalau tidak salah mereka sudah terjerat utang sekitar hampir 70 triliun. Dari PTPN 1 sampai PTPN 14 kalau nggak salah, itu terjerat utang hampir 17 triliun. Dan mereka sangat kritis, kekurangan likuiditas, hampir tidak bisa bekerja, dan negara harus segera menyelamatkan. Garuda yang dulu sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia, oleh negara Indonesia, itu juga sudah bangkrut. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa
Garuda sudah bangkrut. Karena Garuda terlilit utang sekitar 140 triliun yang itu sangat sulit untuk dikembalikan oleh Garuda itu sendiri. Sehingga ada ide Garuda dilikuidasi, kemudian pemerintah akan mengangkat Pelita. Pelita ini anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang penerbangan untuk menggantikan posisi Garuda dalam penerbangan nasional. Ini hal-hal yang krusial. Yang saya sebut ini semua perusahaan BUMN yang besar-besar, yang selama ini sangat kita banggakan, tapi ternyata mereka dalam keadaan yang sangat kritis, sakit keras, atau bahkan pingsan, mau mati gitu ya. Iya, iya. Nah, Saya potong dikit Pak Sekjen. Kalau saya membaca beberapa berita belakangan ini, memang kan hampir setiap tahun BUMN kita ini ada saja yang rugi gitu. Padahal kan sudah disuntik dengan dana pemerintah ya. betul. Itu apa yang menyebabkan hal itu terjadi Pak Sekjen gitu? Ya. Sampai Pak Sekjen mengatakan tadi itu bahwa boleh dikatakan sakit yang akut ya, bahkan sampai pada posisi stadium 3 ya. Ini analogi kita kan gitu. Ya. Jadi sebelum menjawab itu saya akan secara garis besar saya akan jelaskan dulu, akan saya buka dulu bahwa kita ini punya 143 BUMN besar dan sekitar 800 anak cucunya. Oke. Jadi hampir 1000 BUMN dengan anak cucunya itu hampir 1000 ya, hampir 1000. Nah, dari 143 BUMN ini yang menyetor dividen ke negara pada tahun 2020 itu hanya 10 BUMN saja. Wah. Nah, yang sisanya 10 itu setara ekuivalen dengan 7% ya. Sisanya 133 BUMN itu semuanya rugi. Bahkan hampir sekarat lah, udah sekarat, udah mau mati ini. Itu ya. Nah, bagaimana negara harus menyelamatkan 93% BUMN yang mau mati ini, yang sedang sekarat ini. Ini beban yang sangat berat yang ditanggung oleh negara. Nah, dividen yang diberikan oleh BUMN juga ini sangat kecil, sangat minim apabila dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh BUMN. Total aset BUMN yang dimiliki itu sekitar 8.000 triliun untuk penilaian 2020 ya, sekitar 8.000 triliun. Iya. Tetapi BUMN ini hanya menyumbangkan sekitar 50 triliun, malah kurang kalau tidak salah, 48 atau 50 triliun untuk dividen ke negara. Nah, bayangkan modal 8.000 triliun hanya memberikan dividen Kisaran 50 triliun. Kisaran 50 triliun dalam setahun. Ini kalau dalam tulisan saya itu saya katakan bahwa dalam setahun BUMN itu hanya menyumbang 0,2% kepada negara ini, hanya 0,2%. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha tempe, lontong itu jauh. Pengusaha lontong kaki lima, pengusaha tempe jauh lebih berhasil daripada BUMN yang sedemikian megahnya. Iya, saya tertarik dengan pernyataan Pak Sekjen tadi itu soal penjual tempe. Ya, kita nggak merendahkan profesi itu ya Pak Sekjen ya. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan orang-orang di BUMN ini kan orang-orang hebat semua kan Pak Sekjen ya. Orang sekolah tinggi dibanding dengan tadi itu yang Pak Sekjen sebut itu ya pembisnis tempe ya, lontong ya kan gitu. Iya, memang. Jadi terjadi inefisiensi yang sangat besar di BUMN ini. Dia sudah dikasih fasilitas yang sangat besar. Misalnya terakhir ini kita membaca berita bahwa Serikat Pekerja Pertamina itu akan mogok. Meminta karena mereka mogok karena ada beberapa fasilitas yang dipotong oleh Pertamina. Nah, di tengah berita itu muncul juga berita bahwa gaji dan fasilitas para direksi Pertamina dan komisarisnya
itu sangat-sangat mewah dan sangat-sangat besar, fantastis. Dikatakan di berita itu kira-kira direksi itu penghasilannya sekitar 3 miliar per bulan gitu ya. Wah, itu dengan 3 miliar per bulan gitu penghasilan dari setiap dari masing-masing direksi itu. Nah, dengan penghasilan yang besar begitu, kemudian dengan fasilitas yang sangat besar juga, luar biasa, fasilitas semuanya ada, tapi hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil kepada negara. Pak Sekjen, kok kalau misalnya kita hitung tadi itu 3 miliar, itu dari mana aja sumbernya itu, penghasilan itu? Kalau saya baca di berita ya dari gaji dan dari tunjangan ya, mungkin tunjangan, beberapa tunjangan. Tunjangan satu jabatan atau ada jabatan-jabatan lain lagi, misalnya Satu jabatan dia jabatan saja. anak perusahaan atau seperti apa gitu? Satu jabatan saja, itu jelas kok beritanya. Dia berkira di situ 67 triliun, 67 miliar per tahun untuk gaji direksi Pertamina. Nah, kalau dibagi masing-masing dapat 3 miliar lah per bulan, per orang per bulan. Gila. Nah, bagaimana? Dan itu juga terjadi di BUMN lain. Direksinya, kemudian komisarisnya itu semuanya sejahtera. Bahkan lebih dari sejahtera gitu ya. Dengan fasilitas yang sangat lebih dari cukup lah. Mewah gitu. Walaupun perusahaannya itu dalam keadaan rugi, tapi tetap para direksi ini mempertahankan gajinya yang sangat besar gitu. Terjadi paradoks di sana. Terjadi paradoks di sana. Itu terjadi di hampir seluruh BUMN yang ada. Mana nggak rugi? Ya rugi pasti. Pasti rugi. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Nah, tadi saya perlu sampaikan juga, BUMN itu memberikan kontribusi dividen kepada negara sekitar 50 triliun ya tahun 2020. Tetapi kemudian dia minta PNM itu apa ya, modal negara, penambahan modal negara atau apa namanya itu ya, PNM, penambahan modal negara kalau nggak salah, penyertaan modal negara, PNM itu ya, itu lebih dari 100 triliun. Jadi BUMN itu memberi dividen 50 triliun, tapi dia meminta PNM, penyertaan modal negara, lebih dari 100 triliun. Gimana coba? Dan setiap tahun itu selalu terjadi restrukturisasi. Restrukturisasi itu selain menunda cicilan kepada pihak ketiga, misalnya BUMN A atau katakanlah Garuda misalnya Garuda utang ke BRI, misalnya utang 50 triliun misalnya, atau ke Bank Himbara 50 triliun, dia nggak bisa bayar. Nah, nggak bisa bayar itu karena sebabnya tadi gaji terlalu tinggi, pengeluaran terlalu besar, lebih besar pasak daripada tiang lah gitu, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Akhirnya tahun ke depan mereka tidak bisa membayar hutangnya ke BRI atau Himbara itu, kemudian dia meminta restrukturisasi. Restrukturisasi itu menunda pembayaran menunda cicilan. Yang kedua, dia juga meminta penyertaan modal lagi, PNM istilahnya, penyertaan modal negara itu. Nah, bayangkan saja dengan SDM yang sangat baik, dengan fasilitas yang sangat baik, dengan gaji yang sangat tinggi, dengan segala macam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diberikan kepada Garuda, tapi masih bangkrut juga gitu. Dan itu terjadi hampir di seluruh BUMN. Seperti saya katakan tadi bahwa hanya 10 BUMN yang memberikan dividen kepada pemerintah, kepada negara. Itu pun tadi dividennya juga kecil kan? Itu pun kecil. Yang lain sekarat. Nah, ini yang PR besar bangsa Indonesia di situ. Itu. Waduh, ini saya nggak bisa membayangkan ya Pak Sekjen, sampai separah itunya ya. Ya. Artinya tadi itu kan di sana tuh kumpulan orang-orang hebat ya, yang memang mereka memiliki pengalaman ya kan, mereka memiliki referensi yang baik kok, tapi dengan hasil seperti itu sangat paradoks sekali ya. Ya. Penyebabnya ada beberapa faktor. Faktornya sangat variatif. Tapi ada faktor-faktor penentu, faktor-faktor kuat yang menyebabkan BUMN itu bangkrut. Yang pertama ya,
Itu yang pertama itu yang mengisi direksi-direksi BUMN itu kebanyakan titipan. Titipan dari biasanya partai penguasa. Itu teorinya ya. Enggak, biasanya. Prakteknya begitu. Oh, begitu ya. Prakteknya, jadi faktanya komisaris BUMN, direksi BUMN itu adalah titipan dari partai politik penguasa biasanya. Yang kedua juga titipan dari penguasa itu sendiri. Misalnya tim sukses presiden. Kaki tangan penguasa lah ya. Boleh dikatakan begitu. Misalnya tim sukses presiden, wakil presiden. Itu sudah sangat lazim, umum sudah tahu bahwa yang duduk sebagai komisaris, terutama komisaris BUMN, adalah tim sukses presiden atau wakil presiden. Kemudian titipan dari partai-partai penguasa. Kemudian dari tadi yang menyumbang, yang berpartisipasi, ya partisan politik lah ya Pak, bagi calon-calonnya, investor, pemodal yang mensukseskan pilpres kemarin itu satu faktor ya, bahwa isinya memang para politisi atau titipan politisi. Dan kita sudah tahu semua bahwa tentu tidak ada makan siang gratis kan. Ketika dia duduk di situ juga harus ada timbal baliknya. Mutualismenya ada. Itu kan. Nah, ini faktor terkuat yang menyebabkan BUMN itu lemah, inefisien. Karena tidak berdasarkan meritokrasi atau the man on the right place. The right man on the right place. Tapi berdasarkan kepentingan politik. Ini faktor terbesar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah para direksi dan para komisaris khususnya. Ini benar-benar titipan, mereka itu tidak bekerja. Ini yang faktanya begitu ya, mereka tidak bekerja. Yang penting you duduk di situ menjadi komisaris, kerja you bukan bagaimana mengawasi BUMN ini, tapi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penguasa, oleh orang yang mendudukkan dia di posisi itu. Jangan-jangan mereka juga nih nggak bisa ngambil keputusan Pak Sekjen ya? Nggak bisa, nggak ada. Jadi ada behind di belakang itu gitu maksud saya. Dia hanya kinoi saja, hanya dipasang di situ untuk kepentingan pribadi. Yang penting ada tempatnya di situ orang itu ya Pak Sekjen ya. Supaya jangan ngomong kemana-mana kan. Supaya diam kan mereka. Tutup mulut lah. Ini gampangnya hadiah tutup mulut lah. Untuk komisaris ya. Kalau untuk direksi ini punya tugas lain lagi. Selain dia memanage itu, walaupun manajemennya sangat jelek, jadi semua BUMN itu rugi. Hanya 10 yang untung, yang lainnya semua rugi. Karena memang dia fokusnya tidak satu fokus bagaimana memajukan BUMN ini, enggak. Dia fokus yang lain juga. Gitu. Apa memang sengaja dibuat rugi Pak Sekjen? Kalau Pak Sekjen melihat ya, ini analisa kan? Iya, saya kira begini ya. Jadi begini, kalau sebuah kasus gitu, misalnya ada 100 orang yang bekerja di ada 100 perusahaan ya. Kemudian yang mendapat untung itu 70 dengan manajemen yang baik, ada 70% untung, 30% rugi. Ini memang sesuatu hal yang wajar lah. Wajar. Tapi kalau ada sebuah kumpulan perusahaan BUMN ini, ada 144 BUMN yang untung hanya 10,
yang rugi 93%. Nah, ini harus dipertanyakan. Ada apa Ada sebetulnya? apa ini kok untung berjamaah, kok rugi berjamaah ini kenapa? Jangan-jangan mereka sistemnya sama kan? Iya betul, ya bisa jadi juga. Artinya Iya. kok bisa semuanya seperti itu gitu. Iya. Jangan sampai satu kendali gitu kan. Betul. Ada dugaan. Ini kita menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Iya. Tapi sudah muncul di banyak media, termasuk Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sendiri bilang bahwa banyak sekali BUMN yang menggunakan ini pembukuan, istilahnya apa ya, saya lupa ya, window dressing. Menggunakan window dressing, artinya pembukuan palsu lah gitu ya. Pembukuan apa ya window dressing itu banyak bedaknya lah gitu ya. Jadi pembukuan yang dipalsukan, yang dibedain terlalu tebal. Nah, window dressing ini ingin menampilkan bahwa perusahaan BUMN yang dipimpinnya itu performan dalam keuangannya baik, gitu kan. Nah, tapi ternyata nih window dressing ini hanya bedaknya doang, hanya lipstiknya. Itu ternyata aslinya tuh jontor gitu kan. Aslinya jontor tapi dikasih lipstik tebel gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi. Kelihatan cantik padahal lipstik udah tebel itu ya. Iya. Itu yang terjadi, kejahatan ini yang terjadi sehingga BUMN itu semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Dan solusinya itu selalu saja restrukturisasi. Minta ditunda pembayaran kreditnya, kemudian meminta uang dari pemerintah melalui DPR gitu. DPR setuju gitu kan. Nah, cuman kabar baiknya Pak Jokowi sudah memutuskan tidak ada lagi PMN, penyertaan modal negara di BUMN yang rugi selama ini. Nah, satu lagi BUMN yang mengapa dia banyak rugi kemudian berutang besar itu karena penugasan pemerintah. Nah, case yang ada sekarang ini adalah Hutama Karya yang mendapatkan tugas dari Presiden untuk membangun tol Trans Sumatera. Iya. Nah, itu juga cukup memberatkan PT Hutama Karya. Nah, nanti akan ada efek domino yang sangat serius dari kebangkrutan dan kenakalan BUMN ini terhadap para pengusaha vendor di Indonesia ini. Nah, mungkin di episode berikutnya ya biar menarik. Lalu kira-kira apa solusi yang ditawarkan kalau begitu Pak Sekjen? Kalau kondisinya seperti itu gitu, kita terus merugi ya kan, uang negara juga habis di sana, gaji direksi juga itu bukan main-main tadi itu ya, kita akumulasi tadi itu ya bisa saja sampai dengan 3 miliar per bulan ya gitu. Jadi selama kepentingan politik di atas kepentingan profesional, maka perusahaan milik negara ini pasti rugi. Nah, kalau ingin BUMN ini betul-betul untung, bekerja dengan baik, profesional, dan menghasilkan, maka harus dilepaskan kepentingan politiknya. Ini kunci yang paling utama. Terus yang kedua, bagaimana mengelola BUMN ini seperti perusahaan swasta. BUMN ini selama ini rugi. Pertama karena faktor politik, kepentingan politik. Yang kedua karena tidak ada yang merasa memiliki BUMN ini. Ketika seseorang diangkat untuk menjadi direksi BUMN, maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana memperkaya dirinya dengan segala macam cara yang sudah diatur, yang sudah disepakati dalam sistem itu, dan itu berlangsung sudah puluhan tahun. Kenapa? Karena tidak ada yang ini milik siapa BUMN ini, milik siapa? Semua berlomba-lomba memperkaya diri dari BUMN yang dia pimpin. Gitu. Berbeda dengan perusahaan swasta yang diawasi oleh ownernya. Ownernya mengawasi bahwa ini duit saya harus bagus, ini perusahaan saya performanya harus bagus. Dia rinci, dia amati, dia atur, kelola sedemikian rupa
yang sangat baik sehingga perusahaan itu semakin tumbuh dan semakin untung. Kalau BUMN kan tidak. Iya. Ini punya siapa ini? Iya, tidak merasa memiliki. Yang gitu harus ya. memiliki. Padahal kalau perusahaan swasta kan ya mereka mencari profit kan. Harusnya juga perusahaan-perusahaan pemerintah juga tuh harus berpikir ke arah sana juga ya Pak. Iya, konsepnya sih begitu. Tapi faktanya ketika seseorang duduk di BUMN, mereka tidak pernah berpikir bagaimana membuat BUMN ini, PT yang di BUMN yang dia pimpin ini menjadi sesuatu yang besar. Paling-paling dia dikasih BUMN-nya dikasih untung ya sekedarnya lah, yang penting untung 2%, 3% gitu. Tapi manajemen yang mengelola ini, direksi dan lain-lain ini memperoleh keuntungan yang sangat besar dari BUMN itu sehingga langsung menjadi kaya raya. Ini yang terjadi. Itu realitas ya, fakta yang terjadi di negeri ini yang telah dibongkar oleh Pak Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara.